Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah-kisah Islam, malaikat dan jin menangis setelah Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam meninggal dunia. Siti Maryam adalah wanita perawan yang atas kehendak Allah hamil tanpa disentuh laki-laki. Kemudian sang bayi pun lahir yang tak lain ialah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa begitu hormat, taat dan sayang kepada ibundanya Siti Maryam, hingga akhirnya Siti Maryam wafat dan membuat malaikat serta jin pun ikut menangis. Kisah wafatnya Siti Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, merupakan kisah sedih yang menyayat hati. Kisah ini juga dapat memberikan motivasi kepada kita semua sebagai umat muslim untuk selalu menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dunia ini hanyalah kenikmatan sesaat. Semoga saat waktunya tiba di mana kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan cerita ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang sakitnya saat dicabut nyawa. Cerita ini diambil dari kitab Durratun Nasihin karya Utsman Al-Khaybawi. Mari kita simak ceritanya. Diriwayatkan oleh Wahab bin Munabih bahwa suatu ketika Nabi Isa alaihissalam berkata kepada ibundanya, "Wahai ibundaku, dunia ini hanya sementara sedangkan akhirat itu kekal. Untuk itu, marilah kita berangkat ke sebuah bukit di Libanon untuk beribadah kepada Allah dengan puasa di siang hari dan sholat di malam harinya. Perbekalan sudah tersedia di sana, wahai ibu, berupa daun-daun untuk makanan dan air hujan untuk minuman." Kemudian berangkatlah mereka dan menetap cukup lama di bukit itu. Hingga pada suatu hari, Nabi Isa alaihissalam pergi menuruni jurang untuk mengambil dedaunan guna digunakan makanan pada saat berbuka puasa. Pada saat itu, ketika Nabi Isa sedang pergi, Malakul Maut datang menemui ibundanya. Malaikat maut itu berkata, "Assalamualaikum wahai Maryam, wanita yang senantiasa berpuasa di siang hari dan sholat di malam hari." Kemudian Siti Maryam pun kembali bertanya, "Siapakah engkau? Kenapa sekujur tubuhku gemetar mendengar suaramu dan pikiranku meracau karena wibawamu?" Kemudian Malakul Maut menjawab, "Wahai Maryam, aku ini adalah yang tidak punya kasihan terhadap anak karena kecilnya dan tidak hormat pada yang besar karena dewasanya. Akulah yang bertugas mencabut nyawa." "Wahai Malakul Maut, apakah kedatanganmu kepadaku hanya untuk berkunjung atau hendak mencabut nyawaku?" tanya Siti Maryam. Kemudian Malakul Maut menjawab, "Siapkah dirimu menghadapi maut? Maukah kamu memberi tempo barang sebentar saja? Aku sedang menanti kedatangan kekasih dan buah hatiku, permata dan penawar kegelisahan hatiku," pinta Siti Maryam. Kemudian Malakul Maut menjawab, "Wahai Maryam, semuanya bukan aku yang menentukan. Aku hanya seorang hamba Allah yang diberi tugas. Demi Allah, aku tidak kuasa mencabut nyawa seekor nyamuk pun tanpa seizin Tuhanku. Aku tidak akan menunda sedikit pun untuk mencabut nyawamu di tempat ini," kata Malakul Maut menegaskan. "Baiklah Malakul Maut, kamu telah dipercaya mengemban tugas. Sekarang laksanakanlah tugasmu itu," sahut Siti Maryam. Maka Malakul Maut pun mencabut nyawa Siti Maryam. Kala itu Nabi Isa datang terlambat ke tempat ibunya hingga waktu sholat Isya datang. Ia datang menaiki bukit dan membawa dedaunan dan kubis di tangannya. Nabi Isa alaihissalam tidak mengetahui kalau ibunya sudah meninggal. Ketika melewati mihrab ibunya dan memandang ibunya yang tegak di mihrabnya, Nabi Isa mengira bahwa ibundanya tengah menyelesaikan sholat fardunya. Setelah itu,
Nabi Isa akhirnya meletakkan apa yang dibawanya dan kemudian tegak beribadah hingga tengah malam. Seusai beribadah, Nabi Isa memandangi ibunya dan memanggilnya dengan suara yang penuh kasih sayang. "Wahai bundaku, salam sejahtera mudah-mudahan tetaplah untuk bunda. Waktu kini telah malam. Sekarang tibalah saatnya berbuka bagi mereka yang berpuasa, serta tiba pula saatnya untuk beribadah. Kenapa bunda masih berdiam diri tanpa melakukan semua itu?" Setelah sekian lama menunggu dan tidak ada reaksi dari sang ibu, Nabi Isa pun kembali. Beliau berkata, "Wahai bunda, memang tidur itu nikmat." Kemudian Nabi Isa kembali menghadap mihrabnya tanpa sedikit pun makanan yang masuk ke dalam perutnya malam itu sampai sepertiga malam. Dengan menunjukkan rasa hormat kepada ibunya, Nabi Isa pun memanggil lagi ibunya dengan suara yang penuh kasih. "Hai ibundaku, salam sejahtera tetaplah kepada bunda." Namun ibunya tak bereaksi sedikit pun. Nabi Isa kemudian menghadap lagi ke mihrabnya hingga terbitlah fajar. Kemudian Nabi Isa meletakkan pipinya pada pipi ibundanya. Beliau pun memanggil seraya menangis, "Salam sejahtera tetaplah terhatur untuk bunda. Waktu malam telah lewat. Ini waktu siang menghampiri kita untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Tuhan yang Maha Pemurah." Melihat kejadian itu, para malaikat dan jin menangis. Bukit-bukit di sekitarnya bergema. Melihat itu, Allah lalu menguji para malaikat. Allah berkata kepada mereka, "Wahai malaikat, mengapa kalian menangis?" Para malaikat menjawab, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui." Kemudian Allah berfirman, "Sungguh, Aku Maha mengetahui lagi Maha penyayang." Tiba-tiba ada suara, "Wahai Isa, angkatlah kepalamu. Ibumu sekarang telah wafat dan Allah memberimu pahala yang besar." Nabi Isa pun mengangkat kepalanya sambil menangis terisak. "Wahai Allah, siapakah yang menyertaiku pada saat sunyi dan sendirian? Siapakah yang menghiburku di perantauan ini? Siapa pula yang akan membantuku dalam beribadah?" kata Nabi Isa. Ketika itu, kemudian Allah menyampaikan wahyu kepada bukit untuk menasihatinya. Bukit-bukit itu berkata, "Wahai Isa, apakah yang kamu risaukan? Tidak inginkah kamu jika Allah menjadi penghiburmu?" Pada saat itu, Nabi Isa alaihissalam merasakan kehampaan yang luar biasa. Sosok ibu yang sangat beliau sayangi dan selalu menjadi teman curhatnya telah meninggalkan dirinya untuk selama-lamanya. Begitu sedihnya Nabi Isa alaihissalam hingga saat dirinya turun gunung untuk meminta bantuan kaum Bani Israel untuk mengurus jenazah ibunya. Akan tetapi tak seorang pun dari mereka bersedia membantu. Kemudian Nabi Isa pun kembali naik ke atas gunung di mana jenazah ibunya berada. Maka kembalilah Nabi Isa ke gunung, dan ternyata di sana beliau mendapati dua orang pemuda yang gagah-gagah. Beliau mengucapkan salam kepada mereka dan mereka pun membalas salamnya. Kemudian Nabi Isa berkata kepada kedua pemuda itu, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia dalam pengasingannya di gunung ini, maka bantulah aku untuk menyelenggarakan pengurusan jenazahnya." Salah seorang dari kedua pemuda itu berkata, "Wahai Nabiullah, kami adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah. Aku adalah Jibril dan dia adalah Mikail, dan inilah minyak pengawet dan kain-kain kapan dari Tuhanmu. Sesungguhnya bidadari-bidadari yang bermata jeli sekarang telah turun dari surga dan memandikan ibumu serta mengkapaninya." Ketika para bidadari telah sampai di bumi, mereka langsung memandikan dan mengkapani jenazah Siti Maryam. Setelah itu,
Jenazah Siti Maryam disolatkan dan kemudian dikuburkan. Nabi Isa alaihi salam pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau mendengar kata-kataku dan tidak sedikit pun urusanku yang tersembunyi darimu. Ibuku telah meninggal, sedangkan aku tidak menyaksikan sendiri ketika ia wafat. Oleh karena itu, izinkanlah dia berkata sesuatu kepadaku." Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wahai Isa, sungguh aku memberikan izin kepadamu." Maka Nabi Isa alaihissalam pergi ke kuburan ibundanya. Di sana dia berdiri dekat tumpukan tanah, lantas berkata kepada ibunya dengan suara lembut dan sopan, "Assalamualaikum wahai ibuku yang kucintai." Tiba-tiba saja Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam itu bisa menjawab ucapan Nabi Isa walaupun ia sudah dimakamkan. Siti Maryam berkata, "Wahai anakku, buah hatiku yang paling kucintai." Nabi Isa kembali bertanya, "Wahai ibundaku, bagaimanakah engkau dapat menemukan tempat pembaringanmu dan bagaimana pula keadaanmu di sisi Tuhanmu?" Siti Maryam menjawab, "Wahai Isa putraku, tempat pembaringanku adalah sebaik-baiknya tempat pembaringan dan tempat kembaliku adalah sebaik-baiknya tempat kembali. Dan masalah aku datang menghadap Tuhanku yang aku tahu bahwa Dia menerimaku dengan rela tanpa ada murka." Nabi Isa alaihissalam bertanya lagi, "Wahai ibundaku, bagaimanakah engkau merasakan sakaratul maut?" Siti Maryam menjawab, "Demi Allah wahai putraku, demi Allah yang mengutusmu sebagai nabinya dengan sebenar-benarnya, belum hilang rasa sakitnya maut dari tenggorokanku. Belum juga hilang rasa takutnya hatiku melihat malakul maut tadi. Semuanya belum sirna dari pelupuk mataku." Maka berakhirlah sudah kisah wafatnya Siti Maryam binti Imran. Sebab menurut catatan sejarah Islam, tidak ada lagi percakapan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Maryam binti Imran setelah percakapan di atas. Demikianlah, semoga kisah ini bermanfaat. Akhir kata, wallahu a'lam bishawab.